Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Devrian Afandi dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama mungkin meringkas artikel, yang kedua implementasi dan analisa program terhadap spam filtering, yang mungkin datasetnya berupa dataset spam SMS. Yang ketiga yaitu membuat dataset, yang mana pada kali ini dataset yang dibuat adalah tentang spam email. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai meringkas artikel. Baiklah, kita memasuki penjelasan pertama mengenai meringkas artikel. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk penjelasan tentang meringkas artikel, maka saya akan menjelaskan apa itu artikel. Menurut Wikipedia, artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ketika dalam meringkas artikel. Mungkin yang pertama yaitu bacalah abstrak. Abstrak adalah paragraf pendek yang ditulis oleh penulis untuk meringkas artikel penelitian. Abstrak biasanya terdapat di hampir seluruh jurnal akademik, dan biasanya jumlahnya katanya tidak lebih dari 100 atau 200 kata. Abstrak menyediakan ringkasan pendek dari keseluruhan isi dari sebuah jurnal artikel dan memberikan sorotan penting dari penelitian tersebut. Mungkin sini ada contoh jurnal yang akan saya berikan. Ini jurnal mengenai spam filtering, machine learning for email spam filtering. Nah, di sini ada abstrak sedikit, ya telah dijelaskan tadi, jumlah katanya tidak lebih dari 100 sampai 200 kata. Oke. Lanjut, yang kedua yaitu pahami konteks penelitian. Pastikan bahwa kita mengetahui secara spesifik mengenai topik yang dibicarakan dan dianalisis oleh penulis. Mengapa penelitian atau topik tersebut diangkat? Apakah artikel tersebut ditulis dalam menanggapi artikel lain di topik tertentu atau tidak? Dengan melakukan hal ini, kita dapat mempelajari argumentasi, kutipan, dan data untuk diambil dan dianalisis dalam ringkasan yang akan kita buat. Langsung lanjut ketiga yaitu membaca kesimpulan langsung. Dari kesimpulan ini, kita tahu di mana penelitian yang diusulkan berakhir untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik dan untuk memahami kemana permasalahan dan argumentasinya akan mengarah. Akan sangat mudah bagi Anda untuk memahami informasi apabila kita membaca kesimpulan peneliti terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Ketika sudah mengikuti ketiga langkah tersebut, maka kita akan masuk langsung cara penulisan ringkasan. Yang pertama, jangan gunakan kata ganti orang. Anda, saya, kami, kita, kamu. Jadi tolong dihindarkan dari kata-kata ganti orang itu. Yang kedua yaitu buatlah kalimat seobjektif mungkin. Karena kita tidak perlu mengkritik suatu artikel, kita hanya menulis ringkasan. Jadi emang murni dari berdasarkan artikel tersebut. Yang ketiga yaitu mulailah dengan mendefinisikan rumusan masalah. Bisa diletakkan di paragraf pertama dalam ringkasan kita. Yang keempat yaitu diskusikan metodologi yang digunakan oleh penulis. Mungkin metodologi ini bisa kita dapatkan di dalam abstrak maupun di introduction artikel.
Biasa di sini terdapat metodologi yang digunakan oleh penulis. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu deskripsikan hasil penelitian. Nah, ini biasanya diletakkan di akhir paragraf ringkasan kita. Yang keenam yaitu hubungkan gagasan utama yang ditampilkan dalam artikel. Dalam beberapa ringkasan akan sangat penting untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara gagasan yang disampaikan oleh penulis berkembang di dalam artikel. Tujuan utamanya yaitu dari ringkasan adalah untuk menampilkan gambaran singkat mengenai poin utama penulis kepada pembaca. Penting untuk kita mengungkapkan argumen tersebut dan mengungkapkannya dengan redaksi kita sendiri. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai implementasi dan analisa program spam filtering. Oke, selanjutnya kita akan memulai mempraktekkan program spam filtering serta menganalisa programnya. Di sini saya sudah menyediakan program spam filtering yang sudah saya ketik di awal-awal sebelum memulai video tutorial ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa beberapa program yang dirasa penting. Oke, yang pertama pada dataset .drop ini berfungsi sebagai penghapusan bagian kolom alamat 2, alamat 3, dan alamat 4 yang dirasa tidak penting pada data frame. Lalu pada dataset .label.valueCounts ini berfungsi sebagai penghitung observasi pada setiap label yang ada pada data frame. Untuk dataset .label.map ini berfungsi sebagai pelabelan pada data frame. Jadi jika untuk kategorikal ham itu 0, untuk kategorikal spam itu 1. Kita lanjut. Pada sintak ini xtrain dan ytrain akan digunakan sebagai data untuk retraining oleh modelnya nanti. Sedangkan xtest dan ytest digunakan sebagai data yang untuk prediksi oleh model yang sudah ditrain tadi. Untuk convectorizer ini berfungsi sebagai mengubah fitur teks menjadi sebuah representasi vektor. Pada program ini juga melakukan training prediksi pada dataset menggunakan algoritma Naive Bayes dan model multinomial NB. Langsung saja kita ke hasil akhirnya. Ini output yang dihasilkan. Untuk nilai ham precisionnya 0,99, recall 1,00, F1 score 0,99, support 965. Untuk spam yaitu 0,97, recallnya 0,94, F1 score-nya 0,96, supportnya 150. Mungkin itu penjelasan mengenai implementasi dan analisa program spam filtering. Kita lanjut membuat dataset spam email. Kita lanjut untuk cara pengerjaan pembuatan dataset spam filtering email. Yang perlu kita persiapkan yang pertama Microsoft Excel dan sudah diisi subjek dan konten. Subjek ini sebagai judul email spamnya, kontennya ini isi email spamnya. Untuk mendapatkan email spam bisa kita lihat di Gmail kita. Buka Gmail kita, lalu lihat di tab bagian kiri, scroll ke bawah. Nah, ini ada tulisan spam. Nah, ini bisa dijadikan dataset spam email.
lalu copy subjeknya, masukkan ke bagian subjek, lalu isinya kita copy saja, pindahkan ke konten. Oke. Nah, mungkin inilah isi dataset. Lalu untuk menyimpan menjadi format CSV, klik file, save as. Oke, tepat. Beri nama spam email. Nah, untuk tipenya kita cari CSV command, delimited. Lalu save. Oke. Itulah cara membuat dataset spam email. Semoga dari penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.